Wanita licik ini sangat arogan, memaki teman kencan butanya di depan umum. Ia merendahkan pria itu karena menganggapnya tidak bisa memberikan anak laki-laki dan terlalu miskin untuk memiliki rumah. Mengandalkan keluarganya yang memiliki 3 rumah, wanita licik ini dengan sombong memaksa si pria untuk tunduk dan ikut tinggal di rumah istri. Bahkan anak yang lahir nanti harus memakai marga pihak wanita. Namun ia sama sekali tidak tahu bahwa pria yang dihinanya habis-habisan ini sebenarnya adalah pewaris utama dari keluarga konglomerat tingkat atas, keluarga Huo. Pria itu malas meladeni wanita aneh ini. Ia berbalik dan duduk di meja kencan buta bersama seorang gadis miskin. Gadis itu adalah seorang desainer perhiasan, tidak hanya menyewa tempat tinggal sendiri. Ia juga harus merawat adik laki-lakinya yang tunarunggu. Namun gadis ini sangat realistis dan jujur. Ia berterus terang bahwa dalam mencari calon suami, ia sama sekali tidak peduli apakah pria itu punya rumah atau wawang mahar. Ia hanya ingin segera menikah agar ayahnya yang sedang sakit keras bisa merasa tenang. Pria itu sedikit ragu karena mereka baru saja kenal. Mengerti akan situasi tersebut, gadis itu dengan peka bangkit dan pamit pergi. Namun takdir memang ajaib. Saat gadis itu kesulitan mencari taksi di pinggir jalan, pria itu berinisiatif menawarkannya tumpangan. Baru saja masuk ke dalam mobil, gadis itu menerima telepon darurat dari rumah sakit. Dengan terpaksa ia memohon kepada pria itu untuk berpura-pura menjadi tunangannya demi menemui sang ayah untuk yang terakhir kalinya. Di depan ranjang rumah sakit, ayah tua yang putus asa itu bersikeras, minta pulang dan menolak pengobatan. Ia ingin menghemat biaya demi menyembuhkan telinga putra bungsunya dan menabung untuk biaya pernikahan putrinya. Demi menenangkan sang ayah, gadis itu buru-buru menarik pria tersebut ke samping ranjang dan berbohong bahwa mereka akan segera menikah. Sang ayah menatap pria tampan dan gagah di depannya, lalu dengan penuh haru mempercayakan putri kesayangannya kepadanya. Tepat pada saat itu, seorang perawat masuk dan mendesak pembayaran biaya rumah sakit. Saat gadis itu sedang kebingungan mencari jalan keluar, pria ini tiba-tiba berbalik dalam diam dan langsung melunasi seluruh tunggakan biaya pengobatan. Di saat yang bersamaan, pria itu menerima telepon dari bawahannya. Ia akhirnya mengetahui bahwa mantan pacarnya yang matre selama ini ternyata hanya mengincar statusnya sebagai pewaris keluarga Huo, bukan benar-benar mencintainya. Melihat realitas dengan jelas, pria itu langsung menyuruh asistennya mengirimkan dokumen kependudukannya ke rumah sakit. Saat gadis itu dengan penuh rasa bersalah meminta kontak pria tersebut dan berniat menyicil biaya pengobatan, pria itu malah langsung mentransfer uang sebesar 200.000, ratusan juta rupiah. Dengan gaya yang sangat mendominasi, pria itu mengumumkan jika mereka merasa cocok, uang itu dianggap sebagai mahar, jika tidak bayar saja pelan-pelan nanti. Sebelum gadis itu sempat mencerna apa yang terjadi, sang pria dengan tegas dan agresif melamarnya untuk menikah hari itu juga. Ia menarik gadis itu langsung ke kantor catatan sipil dan mendaftarkan pernikahan mereka. Gadis miskin itu tidak pernah bermimpi bahwa teman kencan buta yang asal ia tarik demi menyenangkan hati ayahnya, ternyata adalah seorang tuan muda miliarder yang akan memanjakannya bak seorang ratu.